Cuma 7 hari dapat omset sekitaran 98 juta dari video dan dari live streaming. Produk apa yang dia jual dan seperti apa konsepnya, lalu bagaimana datanya sehingga bisa mendapatkan omset seperti itu. Di video kali ini kita akan coba bedah lagi, jadi buat teman-teman yang lagi nyari informasi serta wawasan, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini seperti biasa teman-teman ya, saya ingin memberikan informasi lagi, terutama buat yang lagi nyari produk pastinya, buat yang lagi nyari referensi ataupun buat yang lagi nyari konsep video untuk akun affiliate yang sedang digarapnya. Kali ini saya ingin bahas salah satu akun affiliate yang ini bisa teman-teman jadikan sebuah referensi. Ingat ya, jadikan sebuah referensi, jangan di ATC, amati, tiru, copy, jangan kayak gitu, tapi perlu yang namanya itu ATM, amati, tiru, lalu modifikasi, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini yang ingin saya bahas yaitu akun dari yang namanya itu, sebentar, ini namanya itu, ini dia teman-temannya tuh, bisa dilihat ya. Untuk namanya saya nggak bisa baca ya, 95YNV5M5, seperti ini untuk nama ataupun username-nya, bisa teman-teman lihat ya, pengikutnya 8 ribuan. Untuk bionya seperti ini, bahan berkualitas, live setiap hari ya bunda-bunda, simple, jelas, dan padat ya, seperti ini pokoknya untuk datanya. Dan untuk sisi trafficnya ini unik banget teman-teman ya. Di video sebelumnya itu pembahasan tentang kacamata, trafficnya itu lumayan lama ya. Kalau ini itu cuma 2 mingguan, dari tanggal kita lihat ya, pendapatannya itu dari tanggal ya kurang lebih tanggal 8-an teman-teman ya, sampai tanggal 11-an, segini omsetnya tuh 98 juta. Dan ini untuk data di bagian live streamingnya. Tuh, ya, live streamingnya 4 jam. Di sini untuk 4 jam itu dari tanggal 6, teman-teman ya. Tanggal 6, ini juga sama tanggal 6. Salah, bukan. Di sini dari apa namanya? Tanggal 8 ya, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 11, tanggal 8. Cuman live-nya itu berapa kali nih? 1 2 3 4 5 kali live, teman-teman ya. 5 kali live, enggak, bukan 5 kali live. Kalau misalkan kita lihat di bagian belakang, ini kita lihat dulu dari data live-nya ya. Jadi setiap harinya itu beliau ini live berapa kali sih gitu kan. Coba kita lihat di sini dari tanggal 10 sih. Ya jadi ini pokoknya dari tanggal 6 sampai tanggal 10 lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini waktunya agak rancu teman-teman ya. Nah, ini untuk live-nya ada yang 2 jam gitu kan, ada yang sampai sekitaran 4 jaman. Tadi ada sih kalau nggak salah. Nah, ini dia ya, sampai 4 jam. Ini udah masuk ke dalam standar live TikTok. Kalau misalkan kalian baca di TikTok Shop Seller Center itu ada ya, yang dimana kalau live streaming itu bagusnya di angka 3 jaman ke atas kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk penghasilannya cukup lumayan fantastis, 22 juta dalam satu kali live streaming ya. Ini juga sama, dan kita akan lihat untuk live streamingnya seperti apa. Apakah masih tanpa wajah ataupun menggunakan wajah. Coba kita lihat. Nah, kita perbesar dulu. Oke, di sini seperti biasa teman-teman ya, live streaming nggak perlu pakai muka, cukup tampilkan aja produknya. Dan itu tergantung dari produk yang kita jual. Kalau misalkan aksesoris fashion yang kayak kemarin kacamata itu mungkin bisa pakai wajah. Maksudnya nggak perlu pakai wajah juga masih bisa masuk. Dan ini sepatu juga masih bisa masuk, nggak perlu pakai kaki ya. Jadi udah tampilkan aja untuk produknya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kayak celana ataupun kayak baju itu mungkin perlu banget untuk di try on ataupun untuk dipakai biar kelihatan seperti itu ya. Oke, jadi itu untuk data live streamingnya teman-teman ya. Untuk data ataupun untuk trafficnya ya, ini untuk live itu di angka 2 jam lebih. Ini buat teman-teman yang pengen cobalah live streaming di angka 3 jam lebih tanpa muka, itu kayak gimana. Ini bisa perlu menjadi sebuah acuan juga kalau misalkan mau coba ya. Itu untuk info yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat videonya. Videonya masih sama di bawah 30 detikan. Ini banyak banget ya video yang di bawah 30 detikan gitu kan. Yang banyaknya itu hard selling teman-teman ya, dibandingkan dengan soft selling. Jadi ini masih worth it kalau dilihat-lihat dari data analisis yang sering saya riset. Coba kita lihat untuk videonya. Yang ini ya, satu aja dulu. Apakah pakai musik? Biasanya pakai sih ya. Oke, ini udah pasti pakai musik teman-teman ya. Dan ini cuma menampilkan produknya aja. Tapi kalau misalkan saya perhatikan, ini kameranya jelas banget ya. Mungkin bisa aja pakai iPhone gitu kan. Jadi ya pastinya untuk pencahayaan, untuk kualitas gambar itu emang menentukan produk kita itu bagus di mata calon pembeli. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk produk yang terjualnya
seperti ini teman-teman tuh ya. Jadi kayak semacam sendal kayak gini. Ini buat teman-teman yang cewek ataupun cowok, kalau misalkan mau coba produk seperti ini boleh nih ya. Tuh, ini mau konsepnya hard selling bisa aja, karena untuk konten yang hampir sama gitu kan. Saya kan risetnya itu dari akun yang menjual produk sepatu ini ya. Nah, terus saya rekomendasikan produknya yang lagi rame nih dari 1 minggu ke belakang itu seperti ini. Terus teman-teman pengen coba hard selling juga. Nah, itu bisa dicoba, tapi jangan semuanya itu di copy ya. Buat aja video yang sekiranya ini adalah video original teman-teman. Jangan nyomot dari orang lain ya. Kayak gitu. Dan kita akan lihat ya untuk kontennya nanti. Oke. Jadi ini untuk data-datanya, dan selanjutnya kita akan langsung saja cek akun TikToknya. Kita langsung masuk ke TikTok. Oke, dan ini adalah akunnya teman-teman ya. Seperti ini. Cuman ada 16 video kalau saya hitung ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 video. Bayangkan, 16 video itu udah bisa mendapatkan omset segitu. Kita yang main affiliate kadang-kadang teman-teman ya, itu harus upload dulu videonya itu sebanyak-banyaknya gitu kan, agar bisa mendapatkan hasil yang menurut kita ini maksimal. Tapi mau gimana lagi, semua rezeki udah diatur sama yang Maha Kuasa. Kita tinggal maksimalkan aja menurut kita sendiri ya. Ini untuk view-nya itu nggak ada yang nyampe ke sekitaran 1000-an ya, mentok di angka ratusan. Bukan karena shadow ban teman-teman ya, bukan karena shadow ban. Ya bisa aja karena durasinya yang pendek kan. Kemarin di video-video sebelumnya kan sudah saya bahas ya, kalau misalkan durasi panjang itu lebih dominan bagus. Kecuali kalau misalkan di iklan itu bisa naik ya untuk view-nya. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau yang saya perhatikan dari thumbnail-nya aja dulu gitu kan. Dari thumbnail-nya ini nggak ada yang namanya itu highlight ataupun kayak semacam teks di depan. Ada kan di TikTok itu teks di bagian depannya gitu kan, yang menghalangi produk. Ini nggak ada, ini natural seperti ini teman-teman ya tuh. Dan untuk kualitas gambarnya itu bagus banget, jernih banget. Ya mungkin kita yang lagi nyari produknya, yang suka dengan produknya, udah otomatis minat lah dengan produk tersebut ya. Oke, kita akan lihat dulu dari awal videonya seperti apa. Oke, cuman gini doang, sepatu wanita, TikTok sepatu. Tapi kita akan perhatikan dulu di bagian yang namanya itu lokasi ya. Sepertinya ini lokasi itu kayak yang berpengaruh. Kalau saya cek di beberapa video teman-teman ya. Entah, tapi kita akan coba lihat dulu. Oke, ini juga sama. Ini juga sama. Oke, ini sama. Ini sama. Juga sama. Sama. Ini lebih ke lebih ke audio sih teman-teman ya. Tuh cuma menampilkan produknya doang seperti ini. Tuh. Oke, jadi kayak gak pakai yang namanya itu copywriting, gak perlu pakai teks di dalam video, tapi ngaruh banget. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Karena tadi udah dijelaskan trafficnya itu bukan dari satu video saja. Ya jelas kalau misalkan kita main traffic dari satu video ataupun dari satu konsep, itu udah otomatis capek teman-teman yang untuk nge-pushnya. Makanya di sini mau nggak mau kalau misalkan kita pengen mendapatkan penghasilan dari affiliate, buatlah 2 sumber traffic. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman bisa memaksimalkan dari video, ya maksimalkan video. Entah itu dengan rutin upload gitu kan, bikin konsep video yang bagus, entah itu soft selling ataupun hard selling. Kalau misalkan nggak kuat ataupun belum bisa, teman-teman bisa menggunakan yang namanya itu live streaming. Tadi kalau misalkan kita lihat datanya, live streaming itu paling minimal 3 jam. Ya, 2 jam lebih maksud saya. Dan paling maksimalnya itu 4 jam. Dan itu hampir rutin dia lakukan. Jadi ya otomatis teman-teman ya, kalau misalkan rutin seperti itu, trafficnya bagus, reviewnya juga bagus, gitu kan, hostnya juga bagus untuk menyampaikan produknya, ya pasti hampir 90% nah itu dia itu bakalan CO dan bakalan beli produknya. Kurang lebihnya itu seperti itu ya. Nah, jadi secara kesimpulannya untuk konsepnya itu seperti apa? Hampir sama dengan video sebelumnya. 17 detik itu anggap saya sebagai konsep yang hard selling. Jadi langsung, nggak perlu cerita dulu, nggak perlu ini dulu. Tapi yang paling menang dari akun ini adalah thumbnail, kejelasan videonya, maksudnya jernih videonya, dan yang terakhir dari sumber trafficnya. Beliau mau live streaming sampai 4 jam untuk mempromosikan produknya. Jadi ini menurut saya itu nggak rugi ya. Kenapa nggak rugi? Karena uang yang dia investasikan untuk produk yang sekiranya ini produknya itu bakal menghasilkan buat dia sendiri, dia maksimalkan teman-teman ya. Jadi ya itulah hasilnya. Jadi nggak ada yang namanya itu pengorbanan tanpa hasil. Pasti ada yang namanya itu pengorbanan dengan hasil yang maksimal. Tergantung dari kitanya sendiri. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau misalkan kalian pengen tahu seperti apa bedah akun TikTok affiliate selanjutnya. Dengan saya Adang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.